Ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules. Ya, saya tunggu di Tanah Batak. Kalau berani datang kau. Itu loh. Biar kita uji nyali dulu kau. Ya. Kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Ya tadi dari Bang Tulang Damai Hari Lubis saya disuruh tunggu di mobil, terus disuruh mundur dulu, jaga jarak, antisipasi apa itu ormas-ormas nggak jelas itu ya, grip atau apa itu, Hercules. Apa lo hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi yang katanya alumninya itu, masa memangnya Hercules alumni UGM? Hah? Hercules itu semacam pesawat kan harusnya. Preman begitu, aduh, gak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya memburu. Sudah ditandai ya. Ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules. Ya. Saya tunggu di Tanah Batak, kalau berani datang kau. Itu loh. Biar kita uji nyali dulu kau, ya. Kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Apa boleh buat? Ya. Kalau memang premanisme ya masa kita berdebat ilmiah sama preman, kan nggak ada gunanya itu. Ya. Ya kan kalau mereka bawa senjata tajam nggak mungkin lagi kita mati konyol. Kalau itu memang pilihan terakhir kan kita ingin meningkatkan peradaban dengan ilmiah. Saya tantang juga pengacaranya Pak Joko Widodo, di mana saya hoaxnya, di mana ujaran kebenciannya, di mana berita bohong. Ya, saya upload itu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik layar pemerintahan? Apa yang membuat para jenderal purnawirawan yang sudah lama meninggalkan dunia militer tiba-tiba bersatu dan mengeluarkan tuntutan yang mengguncang politik Indonesia? Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Ini adalah deklarasi yang bisa mengubah arah bangsa. Dengan tanda tangan 103 jenderal, 73 laksamana, dan 65 marsekal, mereka mengajukan 8 tuntutan besar yang jika diterima atau diabaikan bisa mengubah segalanya. Dan satu nama yang tak bisa dihindari, Gibran. Bagaimana bisa sebuah pernyataan yang datang dari purnawirawan, orang-orang yang sudah berada di luar kekuasaan, bisa begitu berbahaya bagi kestabilan politik Indonesia? Apakah ini suara rakyat atau hanya sebuah manuver politik? Di video ini, kita akan mengungkapkan dampak dari tuntutan-tuntutan itu, dan apakah Prabowo siap menghadapi badai politik yang datang? Akankah kita melihat perubahan besar, atau justru sebuah krisis politik yang akan mengguncang negeri ini? Tonton sampai habis untuk mengetahui jawabannya. Jadi begini, ratusan jenderal, laksamana, dan marsekal yang dulu pernah menjadi penentu arah militer Indonesia, kini secara mengejutkan turun gunung. Bukan untuk berperang di medan tempur, tapi untuk menyampaikan 8 tuntutan politik yang mengguncang lanskap kekuasaan nasional. Mereka bukan sekadar pensiunan biasa. Mereka adalah orang-orang yang dulu memegang senjata, memimpin pasukan, menyusun strategi keamanan negara, dan bersumpah setia kepada Merah Putih. Kini mereka berkumpul dalam satu barisan. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyuarakan kegelisahan yang tak lagi bisa ditahan. Dokumen pernyataan sikap mereka tidak main-main. Ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Di antara mereka ada nama-nama besar, seperti Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, mantan Wakil Presiden RI, dan mantan Panglima ABRI. Ada Jenderal Fachrul Razi, mantan Menhan dan Menteri Agama. Juga Laksamana Slamet Sobijanto dan Marsekal Hanafi Asnan. Semua menyatakan hal yang sama, mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menyelamatkan NKRI sambil menolak dengan tegas arah politik warisan Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Ini bukan sekadar pernyataan, ini peringatan. Mereka menyebut kembali ke UUD 1945 asli, menolak proyek IKN, reshuffle Menteri Pro Jokowi, bahkan menyerukan penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik ini seperti ledakan dari ruang senyap. Mereka yang dulu diam, kini memilih bicara dengan suara yang keras. Dan pertanyaannya sekarang, kenapa baru sekarang? Kenapa tidak saat Pilpres masih berlangsung? Apakah mereka menunggu Prabowo benar-benar menang agar bisa menyampaikan desakan secara lebih leluasa?
Atau justru ini adalah bentuk keresahan mendalam bahwa arah bangsa ini sedang dikendalikan oleh kekuatan yang salah? Apakah ini sinyal bahwa para jenderal yang dulu berdiam, kini tak tahan lagi melihat demokrasi dibajak, konstitusi dijungkir balikan, dan institusi dilemahkan? Satu hal yang jelas, ini bukan sekadar pernyataan nostalgia dari para pensiunan. Ini adalah sinyal kuat bahwa ada krisis di dalam tubuh bangsa, dan mereka merasa harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan kini 8 tuntutan tajam pun dilayangkan, bukan oleh oposisi, bukan oleh aktivis jalanan, tapi oleh para purnawirawan jenderal yang dulunya bersumpah setia pada merah putih. Tuntutan ini bukan sekadar catatan kaki dalam politik, tapi pernyataan terbuka bahwa ada yang sangat salah sedang terjadi. Maka pertanyaannya, apa saja isi dari tuntutan ini, dan seberapa mengguncangnya jika benar-benar dilaksanakan? Pertama, mereka menuntut agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 4845 versi asli. Bukan tanpa alasan. Mereka melihat amandemen UUD pasca reformasi telah membuka pintu bagi oligarki, mempersempit kedaulatan rakyat, dan memperlebar jurang antara rakyat dan kekuasaan. Pertanyaan besar muncul, jika UUD hasil amandemen dianggap lebih demokratis, kenapa justru dinilai merusak fondasi berbangsa? Kedua, mereka mendukung program Kabinet Merah Putih Prabowo, tapi dengan satu pengecualian besar, pembangunan ibu kota negara, IKN. Bagi mereka, IKN hanyalah simbol ego kekuasaan, bukan solusi bagi pemerataan. Mereka menilai IKN justru mengalihkan fokus dari kebutuhan rakyat sesungguhnya. Ketiga dan keempat, mereka menuntut penghentian proyek-proyek strategis nasional, seperti PIK 2 dan Rempang, serta pemulangan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Menurut mereka, proyek-proyek ini tidak hanya merugikan rakyat, tapi juga mengancam kedaulatan lingkungan dan ketahanan sosial. Di tengah kemiskinan dan pengangguran, kenapa negara justru memfasilitasi TKA? Tuntutan kelima, penertiban tambang. Mereka merujuk langsung pada pasal 33 UUD 1945 tentang kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Tapi kenyataannya, tambang dikuasai segelintir elit dan asing. Keenam dan ketujuh, desakan reshuffle menteri-menteri yang terindikasi korupsi dan pemutusan hubungan dengan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan presiden sebelumnya. Ini seruan paling politis dan paling blak-blakan, putus total dari bayang-bayang Jokowi. Dan terakhir, puncaknya, penggantian Gibran sebagai wakil presiden. Mereka menuding putusan Mahkamah Konstitusi soal usia capres-cawapres, cacat hukum dan mencederai etika peradilan. Tuntutan ini menyentuh jantung kekuasaan dan membuka kembali luka konstitusional yang masih basah. Lalu kita bertanya, kenapa proyek-proyek besar justru diminta dihentikan? Apa yang ingin mereka selamatkan? Apakah ini sinyal bahwa bangsa ini sedang dibajak oleh segelintir elit, dari konstitusi hingga tambang, dari menteri hingga wapres? Dari 8 tuntutan itu, satu yang paling mengguncang fondasi politik hari ini. Desakan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden. Bukan hanya karena ia putra presiden sebelumnya, tapi karena caranya naik ke kursi kekuasaan itu dinilai penuh rekayasa dan pelanggaran hukum. Forum Purnawirawan menyebutnya dengan terang, putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia capres-cawapres adalah cacat hukum. Dan lebih dari itu, cacat etika. Bagaimana tidak? Ketua MK saat itu adalah paman Gibran sendiri. Apalagi yang perlu dibuktikan? Bayangkan, lembaga seagung Mahkamah Konstitusi, penjaga konstitusi negara, dituding menjadi alat legitimasi politik dinasti. Bukan oleh rakyat biasa, tapi oleh para mantan petinggi militer yang pernah menjaga republik ini dari ancaman luar dan dalam. Jika mereka saja berani bicara, bukankah ini pertanda bahwa ada luka besar yang sedang ditutup-tutupi? Lalu mari kita bertanya dengan jujur. Jika benar keputusan MK itu cacat hukum, apakah pantas jabatan wapres lahir dari cacat itu? Dan jika wakil presiden tidak sah secara moral dan konstitusional, apakah legitimasi kekuasaannya masih bisa diterima oleh rakyat dan sejarah? Inilah mengapa tuntutan mereka bukan sekadar urusan politik, tapi soal martabat konstitusi, soal etika bernegara, soal masa depan demokrasi. Dan ketika rakyat mulai mempertanyakan keabsahan pemimpin terpilih, maka stabilitas bukan hanya goyah, tapi nyaris ambruk dari dalam. Setelah membongkar masalah legalitas Gibran dan MK, kini Forum Purnawirawan TNI melanjutkan serangan mereka ke bagian lain yang tak kalah panas. Loyalis Jokowi di dalam kabinet.
Tuntutan mereka sangat jelas dan sangat tajam. Reshuffle kabinet yang diisi oleh para menteri yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Jokowi. Mereka menilai kabinet yang sekarang bukan hanya sekadar kumpulan pejabat, tetapi sebuah warisan politik yang mengikat Presiden Prabowo dengan Jokowi. Menandakan bahwa ada kekuasaan yang belum terlepas dari bayang-bayang kekuasaan sebelumnya. Forum ini menegaskan bahwa untuk bisa menyelamatkan bangsa, Prabowo harus menunjukkan keberanian untuk memutuskan hubungan dengan mereka yang masih memegang kendali politik Jokowi. Tuntutan ini tidak hanya tentang reshuffle kabinet. Ini adalah uji sejauh mana Prabowo bisa benar-benar berdiri tegak dengan visinya sendiri. Mimpi besarnya untuk menyelamatkan Indonesia dari segala kerusakan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Forum ini mengingatkan bahwa prinsip tidak bisa berkompromi jika Prabowo ingin memenuhi janji besarnya. Menjadi pemimpin yang tak terikat pada jaringan lama yang bersih dari kepentingan elit. Pertanyaannya, mampukah Prabowo benar-benar melepaskan diri dari semua kekuatan politik yang ada di sekelilingnya? Apakah dia akan berani membersihkan kabinet dan menegakkan hukum tanpa kompromi? Atau justru akan tersandera oleh kekuatan politik yang selama ini ada? Ini adalah saat kritis dalam perjalanan politik Prabowo. Jika dia gagal melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, maka mimpi besar tentang Indonesia yang lebih baik itu bisa saja menjadi mimpi kosong. Namun jika dia berhasil menjalankan reshuffle yang tegas dan mengusir loyalis Jokowi, maka itulah tanda bahwa Prabowo siap menanggung konsekuensi untuk bangsa dan negaranya, tanpa beban. Di titik ini kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah Prabowo bisa memimpin dengan tangan bebas? Atau justru akan terjebak dalam politik yang sama seperti sebelumnya? Apakah kita siap mendukung perubahan yang sejati? Atau hanya akan melihat satu kekuasaan berganti dengan kekuasaan yang serupa? Setelah serangkaian tuntutan yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI, kini kita sampai pada pertanyaan besar. Apa selanjutnya? Jika Prabowo memilih untuk mengabaikan suara keras dari purnawirawan ini, konsekuensinya sangat besar. Tidak hanya soal legitimasi kekuasaannya, tapi juga soal stabilitas politik di negeri ini. Forum ini mewakili suara yang kuat dari mereka yang pernah memimpin barisan di medan perang, mereka yang merasa bahwa jalan yang ditempuh negara saat ini sudah menyimpang dari idealisme yang seharusnya dijaga. Jika Prabowo memilih untuk meremehkan tuntutan ini, apakah dia benar-benar bisa menjaga stabilitas? Ataukah justru akan muncul ketegangan yang lebih dalam antara kekuatan politik yang ada? Ketegangan ini, jika tak dikelola dengan hati-hati, bisa saja berujung pada ketidakpastian yang merugikan rakyat. Namun jika Prabowo mengabulkan tuntutan ini, kita bisa melihat dua kemungkinan. Jalan tengah atau jalan konflik. Jika keputusan untuk reshuffle kabinet dan pemecatan Gibran dijalankan dengan hati-hati dan disertai langkah-langkah yang bijak, bisa jadi ini adalah langkah berani menuju pembaruan. Sebuah sinyal bahwa Prabowo benar-benar siap menyelamatkan bangsa dari sisa-sisa kekuasaan lama yang masih mencengkram. Tapi ingat, perubahan radikal seringkali memicu perlawanan, dan perlawanan itu bisa datang dari dalam maupun luar pemerintahan. Kini, siapa yang akan menggantikan Gibran jika dia benar-benar dicopot? Apakah ada sosok lain yang bisa mengisi kekosongan tersebut? Atau justru akan membuka ruang bagi ketidakpastian politik yang lebih besar? Siapa yang benar-benar siap menggantikan pemimpin muda yang selama ini mendapat dukungan banyak pihak? Dan yang paling penting dari semuanya, siapa sebenarnya yang sedang menyelamatkan bangsa ini? Dan siapa yang justru menenggelamkannya? Apakah Prabowo dengan keberaniannya menghadapi ancaman dari semua pihak adalah pemimpin yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Ataukah kekuatan-kekuatan lama yang kini berusaha kembali mendominasi dengan niat untuk mempertahankan sistem yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan bangsa? Ini adalah pilihan yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Saat Prabowo menghadapi pilihan sulit ini, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita ingin tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau memilih untuk berani melangkah ke masa depan yang lebih baik? Monggo yang mau menanggapi, silakan tulis dalam komentar, mari kita berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules. Ya, saya tunggu di Tanah Batak. Kalau berani datang kau. Itu loh. Jadi kita uji nyali dulu kau. Ya, kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Ya tadi dari Bang
tulang damai hari Lubis, saya disuruh tunggu di mobil, terus disuruh mundur dulu, jaga jarak, antisipasi apa itu ormas-ormas nggak jelas itu ya, Grid atau apa itu, Hercules. Apa loh hubungannya Hercules dengan Pak Joko Widodo? Harusnya kan yang mendatangi yang katanya alumninya itu, masa memangnya Hercules alumni UGM? Hah? Hercules itu semacam pesawat kan harusnya. Preman begitu, aduh, nggak ada peradaban kita ya. Masa kita mau maju aja pun langsung mundur, katanya memburu, sudah ditandai ya. Ya, sudah ditandai. Oke, saya tunggu di Tanah Batak Hercules. Ya, saya tunggu di Tanah Batak. Kalau berani datang kau, itu loh. Biar kita uji nyali dulu kau. Ya, kalau kita mau cara kekerasan ya kita layani lah. Apa boleh buat? Ya, kalau memang premanisme ya, masa kita berdebat ilmiah sama preman, kan nggak ada gunanya itu. Ya. Ya kan, kalau mereka bawa senjata tajam nggak mungkin lagi kita mati konyol. Kalau itu memang pilihan terakhir kan kita ingin meningkatkan peradaban dengan ilmiah. Saya tantang juga pengacaranya Pak Joko Widodo, di mana saya hoaxnya, di mana ujaran kebenciannya, di mana berita bohong. Ya, saya upload itu di. Saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Nah, itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Tidak antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara, nggak ada delik fitnah warga negara pada kepala negara. Jadi sekali lagi, itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah. Karena undang-undang ITE atau segala macam salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral code itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya. Jadi kita diminta masuk, tapi sebelum masuk di depan pintu gerbang itu kita ngumpulin kamera sama HP dulu. Terus adanya Pak Jokowi keluar bawa map 2 ya. Terus situ ada yang satu isinya ijazah Pak Jokowi dari SD sampai SMA. Kemudian ada satu lagi yang warna hitam sama ada foil logo GM itu warna emas itu. Nah, di situ isinya ijazah S1-nya Pak Jokowi dari Fakultas Kehutanan. Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama Pas Pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP. Jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita. Katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita, jangan difoto ya, seperti itu. Ya buat apa dua diperlihatkan, sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik. Karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan tuh.
Jadi justru dengan tidak didokumentasikan, maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensik oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum. Ya bagus juga. Jadi benda itu nanti akan dibawa ke jalur hukum. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip di dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke, tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Kan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan, ini loh ijazah saya, kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden, dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati, saya beritahu ini ijazah saya. Selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu itu, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan. Jadi ini soalnya tuh. Jadi forum yang disebut sebagai kasus ini nggak ada kasus pidana di situ. Kasus pidana artinya hubungan subjek dengan subjek. Ini hubungan antara warga negara dan kepala negara. Warga negara menagih informasi supaya terdapat semacam keteduhan di dalam negara. Kalau dibilang bikin ribut, bikin gaduh, ya kenapa kegaduhan itu muncul? Karena kepercayaan presiden pada warga negara tidak ada. Demikian juga kepercayaan sang warga negara pada presiden makin tidak ada. Nah, supaya itu terjadi saling dipercaya, maka dibukalah itu dalam persahabatan antara warga negara yang menuntut ijazah itu dan kepala negara yang mengerti bahwa tuntutan itu tuntutan publik, bukan tuntutan personal. Ini bukan soal vendetta. Jadi saya ingin ingatkan supaya kita masuk dalam kondisi akal sehat, bahwa tidak ada dendam di situ. Ini hanyalah urusan legitimasi itu, bukan urusan legalitas. Sekali lagi harus dipastikan bahwa persoalan tentang ijazah Pak Jokowi itu terjadi karena Pak Jokowi memakai ijazah itu untuk kepentingan pemilihan wali kota, gubernur, dan presiden. Jadi ini urusan administrasi publik, itu intinya. Nah, kalau orang mencurigai, maka itu artinya orang merasa bahwa ada satu proses yang mungkin tidak ditempuh secara benar, yaitu KPU, mungkin KPU Solo, KPU Jakarta, atau KPU Nasional hanya melihat fotokopinya. Dan itu juga soal yang mesti diyakinkan, supaya ada keyakinan moral bahwa Joko Widodo waktu mendaftar betul-betul tiba dengan kejujuran. Itu soalnya, hanya itu aja kan. Orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Dan harapan kami sebagai anak bangsa kepada Bapak Jokowi agar secepatnya untuk menunjukkan ijazah aslinya ke publik, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di negeri ini. Bentar dulu, Dek. Tapi pertanyaannya, Dek, kenapa lah kalau Pak Jokowi belum mau juga menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Ya nggak tahu lah, Kak. Mungkin Pak Jokowi sengaja mau mengadu domba antara orang yang pro dan kontra kepadanya, atau bisa jadi memang benar ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sekarang coba kita pikir aja lah, Kak, secara akal sehat. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu asli, apa sih susahnya hanya tinggal menunjukkan ijazah aslinya aja ke publik? Kan nggak jadi heboh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang terbukti ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa dampaknya buat masyarakat? Kalau Pak Jokowi tidak diadili, ya dampaknya bisa jadi mengurangi semangat anak bangsa untuk kuliah. Kenapa gitu? Ya iyalah, Kak, orang yang menggunakan ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Jadi buat apa capek-capek kuliah, mending datang aja ke UGM minta bikinkan ijazah palsu. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, ya. Nomor seri ini. Ya. Oke, soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan,
Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu Rektornya pasti sama. Sama ya. Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk rem tangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark Iya. UGM ini. Iya. Dan ini yang di atas ini apa ya? Mahasiswa yang mengkritik Pak Jokowi pernah memberi gelar Jokowi adalah alumnus yang paling memalukan. Bahwa Jokowi itu bukan alumnus dan bahwa ijazahnya itu palsu ya. Beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang. Wala kalu. Wala kalu. Itu sama mensagem.